Ekspresi Pegi disebut berubah saat diperlihatkan foto Vina. Tim pengacara, Polda Jabar ngelantur tim kuasa hukum Pegi Setiawan membantah seluruh pernyataan Polda Jawa Barat, Jabar, dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Kuasa hukum Pegi bahkan menyebut Polda Jabar, ngelantur, lantaran menyebut raut wajah Pegi berubah saat diperlihatkan foto Vina. Di dalam persidangan tadi, saya berani mengatakan termohon itu ngelantur, ujar tim kuasa hukum Pegi, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa. Kubu Pegi juga menilai, Polda Jabar tidak menjawab pertanyaan terkait penetapan Pegi sebagai tersangka. Ia mengatakan, Polda Jabar cenderung menceritakan kembali berita acara pemeriksaan, BAP, Pegi. Yang mereka jawab dengan pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab, kami menangkap karena ini alasannya, alat buktinya ini, ujarnya. Tetapi mereka ngelantur, mereka menceritakan masalah BAP. Buat apa BAP diceritakan? Selain itu, kubu Pegi juga merasa janggal saat Polda Jabar menjadikan hasil tes psikologi forensik kliennya sebagai alat bukti. Karena sejumlah kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum yakin Pegi akan memenangkan pra-peradilan ini. Bahkan mereka mengatakan kalau hasil tes psikologi dijadikan alat bukti, jelasnya. Hasil tes psikologi dikatakan Pegi Setiawan diperlihatkan foto Vina berubah wajah, kok karena itu dijadikan alat bukti. Ini lucu loh, kami sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan, imbuhnya. Pernyataan senada juga disampaikan kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM. Ia meyakini, majelis hakim akan mengabulkan permohonan pra-peradilan Pegi. Jika kalah. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji mengatakan, Polri dalam hal ini Polda Jabar tak akan berani main-main di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina. Bahkan Susno Duaji meminta Polda Jabar untuk legowo jika kalah dalam pra-peradilan. Awalnya, Susno sempat mengatakan bahwa ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan perdana bisa saja merupakan strategi. Namun menurutnya, tidak mungkin Polda Jabar mangkir dari sidang agar perkara itu gugur. Sebab menurut dia, jika memang seperti itu maka akan mencoreng citra kepolisian. Apalagi pra-peradilan Pegi Setiawan kini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Susno Duaji menduga kalau Polda Jabar tidak akan berani main-main. Jangan ada dugaan negatif ingin mengulur waktu bahwa Polri pengen menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin, katanya dikutip dari YouTube Sindonews, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Susno mengatakan, Polda Jabar tidak mungkin melakukan itu karena perkara ini sudah sangat terbuka ke publik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh TV, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi, kata dia. Sehingga, tidak mungkin Polda Jabar berani main-main di pra-peradilan Pegi Setiawan. Apalagi, Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman juga sudah mewanti anti Polda Jabar agar tidak membuang-buang waktu. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegas Susno Duaji lagi. Bahkan menurutnya, sangat picik jika ada anggota Polri yang berpikir seperti itu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, ungkapnya. Soal ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan, menurutnya hal itu terbilang wajar. Kalau soal pra-peradilan tidak hadir saya sepakat, itu memang sering, yang jadi masalah ditunggu 45 menit belum datang. Apakah surat nyangkut di tata usaha pengadilan? Apakah Polda salah telepon? Kata dia. Susno pun merespon pernyataan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas yang mengatakan hadir di sidang pra-peradilan tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti. Aku bangga dengan adik-adikku kalau hadir, kita yakin dia akan membuka alat buktinya, ungkap Susno. Ia juga menegaskan bahwa dalam pra-peradilan itu tidak ada yang kalah dan menang, tapi yang menang adalah kebenaran. Susno Duaji pun meminta Polda Jabar legowo jika nantinya kalah di pra-peradilan. Kalau Polda Jabar kalah, bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, penggugat kalah syukur, ternyata tanggapannya keliru, pungkasnya. Hakim pra-peradilan Pegi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah, mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu,
Hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukkan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Peggy Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya. Klaim punya 3 bukti, Polda Jabar tolak semua dalil gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat, Jabar, menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Penyidik Polda Jabar mengaku memiliki 3 bukti yang mengarah kepada keterlibatan Peggy dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam ini. Meski tak menjelaskan secara rinci mengenai 3 alat bukti tersebut, Polda Jabar memastikan proses penyidikan sudah sesuai dengan prosedur. Ya, kita tolak semua karena memang faktanya dengan kita berbeda. Kami sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Semoga hakim bisa mempertimbangkan, ujar Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Nur Hadi menjawab dalil pengacara yang menyebut Peggy sedang berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Ia mengatakan ada